الله أكبر. Tuhan permalukan 212 lewat cara sholat yang salah. Ditulis oleh Halifur Rahman. Demo PA 212 di depan Kementerian Agama kemarin rupanya menyisakan satu cerita yang mungkin akan membekas selamanya. Cukup memalukan, hina, dan bisa dibilang penistaan agama. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Tapi karena yang melakukan penistaan agama adalah mereka yang selama ini mengaku Front Pembela Islam atau alumni 212 Aksi Bela Agama, maka penistaan agama tidak berlaku pada mereka. Saya terus terang bingung dan nggak paham apakah sholat yang mereka lakukan di tengah jalan dan penuh keanehan itu adalah sholat beneran atau hanya akting saja. Karena lucu sekali melihat ada orang di atas mobil komando yang ikut sholat tetapi 2 kali ruku, dan posisinya membingungkan. Kalau sebagai makmum kok nggak turun ke bawah? Kalau sebagai imam kok ya di belakang para jemaah? Aneh. Kesalahan ruku 2 kali mestinya sudah membatalkan sholat, namun yang bersangkutan tetap terlihat melanjutkan. Ini adalah tanda-tanda bahwa orang tersebut tidak paham agama, tidak belajar syarat sah sholat. Tapi lagi-lagi, mereka kan pembela agama, jadi nggak apa-apalah salah-salah sedikit. Secara logika memang terlihat kesalahan kecil, tapi secara aturan dalam agama, mestinya sholatnya dibatalkan. Jujur, saya ragu untuk berpikir bahwa mereka tidak tahu sholat. Mustahil rasanya. Tapi kok ya emang nggak tahu. Jangan-jangan mereka inilah orang-orang korban Ustadz Gadungan yang baru mualaf langsung jadi Ustadz, atau yang preman tiba-tiba pensiun dan jadi Ustadz. Tanpa bekal ilmu yang cukup, maka umatnya akan terjerumus pada kesalahan fundamental dalam beragama. Atau mungkin begini, mungkin sebenarnya mereka paham soal tata cara sholat. Hanya saja Allah berkehendak lain, lalu menunjukkan kenaifan mereka dalam beragama, mempermalukan mereka yang selama ini teriak-teriak atas nama Islam, atas nama bela agama, dan sebagainya. Dengan viralnya video sholat aneh tersebut, ini menambah kelucuan kelompok 212 yang sebenarnya kita kenal sebagai kelompok yang kalau sholat di jalan raya, di Monas, tapi tidurnya di Istiqlal, di masjid, benar-benar menjalani konsep hidup yang berbolak-balik. Mestinya setelah ini mereka introspeksi, merenung dan menyadari, jangan-jangan kelalaian dan kebodohan yang mereka pertontonkan itu teguran, agar setelah ini mereka bertaubat dan berhenti membawa nama agama demi kepentingan perut masing-masing. Tapi misalkan mereka yang berdemo kemarin itu memang kurang tahu soal agama, tidak paham tata cara sholat dan yang membatalkannya, mestinya mereka ini segera diberikan pelajaran yang baik dan benar. Menteri Agama khususnya punya tanggung jawab penuh soal ini, baik sebagai menteri maupun sebagai kader ormas Islam terbesar di Indonesia.
Ya, karena kasihan juga kalau mereka tidak diberikan pencerahan, sehingga outputnya adalah orang-orang yang asal-asalan dalam beribadah, tapi merasa paling benar sendiri dan yang lain salah semua. Benar-benar tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Minimal dengan begitu mereka jadi tahu tata cara sholat yang benar. Bahwa kemudian mereka tetap dengan pendiriannya, ingin meminta agar Menteri Agama dipecat dan sebagainya, ya itu urusan politik saja. Tak masalah. Bisa jadi ongkos demo sudah terlanjur diterima dan habis. Itu bagian dari profesi. Namun kalau mereka tidak mau merenung, enggan dikoreksi dan diperbaiki, ya mungkin itu adalah contoh betapa bebal dan keras kepalanya orang-orang yang merasa ahli surga tersebut. Sehingga wajar kalau mereka tidak mau toa diatur oleh pemerintah. Karena jangankan toa, lawang hidup mereka sendiri pun tidak mau diatur. Ya berantakan semuanya, entah dalam kehidupan sosial ataupun beragama. Kita sebagai orang yang berada di luar komunitas mereka, sudah semestinya kita doakan agar mereka ini berubah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, atau minimal menjadi manusia yang nggak nyusahin orang lain. Misalnya berhenti sholat di jalan raya. Karena setahu saya, orang yang sholat di jalan raya itu biasanya orang gila. Karena jalan raya itu untuk kendaraan lewat, bukan untuk dipakai jadi tempat sholat. Kalau orang gila beneran, gampang kita ngangkutnya. Yang masalah yang kayak mereka, nggak gila, tapi tingkah lakunya seperti orang gila, nyusahin. Begitulah kura-kura. Udah utuhnya. Kakinya dong, kakinya kurang basah. Yang basah kakinya. Nah. Udah. Kakinya belum basah. Sepatunya kita lihat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.